Mau wagon, keren, merek Amerika, 60 jutaan. Ini dia salah satunya, yaitu Chevrolet Estate. Jadi selamat datang di channel Motomoto. Wah, Chevy Estate merupakan wagon yang murah. Yang dulu suatu wagon yang tidak dilirik, sekarang semakin dilirik. Makanya hanya sedikit populasi Chevy Estate di Indonesia. Sejarah Chevy Estate ini juga belum terlalu panjang, karena generasi pertamanya baru muncul tahun 2006 dengan bentuk seperti ini. Bentuk depannya masih kaku mengotak dan mirip seperti versi sedannya. Yes, Chevrolet Optra. Chevy Estate ini di belahan dunia sana punya nama lain, yaitu Daewoo Lacetti. Atau ada juga Suzuki Forenza, ada juga Buick Exley, ada juga Holden Optra, Daewoo Nubira, Chevrolet Nubira, aduh banyak sekali. Padahal sebenarnya Chevy Estate ini basicnya adalah suatu Daewoo. Mesinnya hanya ada satu pilihan saja, yaitu 1600 cc. Dan untuk Chevy Estate ini tidak seperti sedannya yang 1800 cc. Pada tahun 2008, Chevy Estate dapat facelift pertamanya dengan bentuk yang lumayan berbeda, yang tadinya mengotak menjadi bermata sipit dan tajam. Moncongnya menjadi membulat, namun bentuk belakangnya dan samping masih serupa dengan pre-faceliftnya. Oke, lanjut generasi keduanya. Bisa dibilang menjadi tidak ada penerusnya, karena penerusnya berubah nama jadi Chevrolet Cruze yang sedan semua adanya. Ya begitulah Chevrolet, ganti-ganti nama, namun sebenarnya satu garis keturunan. Ya sudah kami bahas saja langsung ini, Chevrolet Estate. Bersama dengan si mamang-mamang itu yang sudah bertambah tua, rambutnya semakin menipis. Mamang silakan. Jadi mamang bilang ini adalah wagon yang cukup bisa dibanggakan kalau kita bisa miliki gitu ya. Karena apa? Dia diproduksinya cuman 4 tahun aja. Dari 2006, facelift di tahun 2008, dan 2009 udah kelar. Dan mungkin pada saat itu atau zaman sekarang juga yang menjadi kastanya dia, yang sekelasnya dia di Indonesia, susah cari lawannya. Pada saat itu malah nggak ada lawan. Mungkin salah satu lawan yang agak-agak dekat, yang agak-agak ya station wagon juga, yaitu Livina, itu cuma satu. Tapi itu pun Livina kan van ya. Kalau ini benar-benar station wagon 5-seater yang basicnya dari sedan. Kalau Livina kan bukan sedan, ya nggak? Iya, ini cuma satu-satunya wagon. Dan sampai sekarang pun orang masih banyak yang melihara. Karena apa? Perawatannya mudah. Nanti mamang kasih tahu juga perawatannya mudah dan murah spare partnya ya. Tonton sampai habis video ini. Nih, dimulai dari depannya. Jadi ini adalah yang pertama kali keluar Chevrolet Estate itu seperti ini bentuknya, dengan headlamp yang agak sedikit besar dan belok matanya. Sedangkan facelift itu dinamakan Estate Magnum kalau nggak salah. Headlampnya jadi sipit, iya. Ya tapi tergantung selera orang ya. Kalau mamang lebih suka yang Magnumnya, tapi ada juga yang seneng matanya belok seperti ini. Tapi kalau mamang sih sukanya yang Optra, yang sipit-sipit. Cuman ada juga yang suka model belok gini matanya, headlampnya seperti ini. Dan seperti biasa, kalau yang mobilnya jarang, headlampnya juga harganya berarti mantul, iya, mahal ya. Untuk satu biji seperti ini 3,5 juta rupiah. Makanya kalau cari Estate, headlampnya dulu yang dilihat. Dan rata-rata jadi kuning semua. Ini juga udah mulai menguning ya, ya maklum ya. Cuaca Depok tuh kayak gini, iya. Emang jahat banget buat headlamp. Terus grillnya gede-gede seperti ini. Kalau yang sipit-sipit grillnya jadi ya ikutin headlamp ya, iya. Jadi ini kan kotak-kotak kaku-kaku. Kalau yang sipit-sipit itu lebih dinamis lah gitu. Tapi ya selera ya. Headlampnya berbentuk panjang karena dia memang basicnya adalah yang sedan. Kayak Optra, ya Optra gitu ya. Optra Magnum dan Optra ini juga. Pinggirnya lumayan panjang gitu ya. Ini panjangnya adalah 4,580 atau hampir 4,6 meter. Terus wheelbase-nya adalah 2600 mm atau 2,6 meter. Ya cukup
ideal wheelbase-nya. Tapi untuk sebuah wagon dipakai di Jakarta ini cukup panjang ya. Ini kalau bisa dibandingkan sepanjang Innova, padahal hanya 5-seater aja. Makanya di Indonesia station wagon itu kurang laku. Nah, tapi di zaman sekarang wagon itu dicari kenapa? Karena unik, banyak yang unik, yes. Ini ada roof rail yang udah disediakan dari awal, gitu ya. Terus profil-profilnya juga seperti sedan di bagian sini, ditambahin atap lagi. Jadi dibilangnya adalah wagon itu atap panjang. Terus dia pakai velg yang seperti ini. Ini adalah velg 15 inch. Profil bannya ada 185 60. Depan cakram, belakang cakram. Keren sekali. Udah ABS, EBD. Ditambahin atap seperti ini, kaca-kaca seperti ini. Bagus loh, flowing desain itu bagus sebetulnya. Nggak ada yang salah dengan desainnya. Belakangnya juga, gini. Belakangnya yang estate ini, mau depannya yang udah sipit, ataupun yang masih kotak seperti ini, belakangnya mirip aja seperti ini. Udah ada rear defogger, ada wiper, third brake lamp-nya di bawah sebelah sini. Lampu-lampunya besar-besar gitu ya, ala estate gitu. Jelas banget ditulisin estate LS, itu Chevrolet. Oh ya, satu lagi, kalau untuk yang estate gitu ya, itu cuma ada satu varian, yang LS aja. Kecuali yang sedan itu ada LT, yang tipe tertinggi, ada yang LS. Kenapa LS? Karena mesinnya. Mesinnya cuma satu jenis aja kalau yang estate, yaitu varian yang standar. Nah, sini dia. Beratnya. Panas. Yes, cuma satu mesin aja dengan tulisan E-Tech 2. Teke. 1600 cc DOHC, tenaganya 110 PS dan punya torsi 150 Nm. Yang disalurkan ke roda depan dengan transmisinya ada dua, ada yang matic, ada yang manual. LS cuman 1.600 saja, sedangkan LT itu 1.800. Itu bedanya. Filter udaranya gede sekali. Wah. Nah, ini gimana Mang spare partnya? Spare partnya banyak. Di online juga ada. Harganya terjangkau, tapi ada beberapa part gitu ya. Yang perlu diperhatikan dari sini adalah karet-karet, yes. Seperti selang-selang seperti ini, engine mounting, tapi yang lainnya itu terjangkau. Iya, kayak misalnya Terot itu cuma 150 ribuan aja. Radiator wajar-wajar aja, cuma 1,5 juta gitu ya. Nggak ada yang aneh-aneh di mesinnya juga. Mesinnya gampang dirawat, orang-orang juga udah pada tahu. Kalau misalnya dibuka jeroan, oh ini mah sama ini sama itu, gitu ya. Ini nggak ada masalah sama mesinnya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah selang-selangnya yang udah mulai pada getas karena lumayan mahal untuk yang selang-selangnya. Itu aja kalau dari estate. Terus maticnya banyak yang bilang, matic enggak, maticnya konvensional biasa dan banyak orang juga yang udah pada tahu dengan maticnya yang dipakai oleh Chevrolet Estate. Kenapa nggak laku? Karena mobilnya juga sedikit ya. Nggak banyak yang tahu sih. Terus yang istimewa kan di sini karena atapnya panjang, jadi bagasinya juga semakin besar. Ini dia, yang istimewa dari Chevrolet Estate. Yeay. Jadi karena memang dia ditambah atapnya, jadi makin gede volumenya. Nah kalau di luar negeri sana, ini kadang-kadang orang bule gitu ya, suka banget bawa dogi di belakang. Makanya dia disediain dognet seperti ini dari awalnya tuh. Ini udah ada. Dan ini kalau misalnya hilang, jangan sampai hilang. Kalau misalnya kita beli Chevrolet Estate, ini mahal-mahal. Kayak gini 1,5 jutaan gitu ya. Nah kayak gini juga 2,5 juta. Buat apa gitu, makanya sampai lengkap kita lihat dulu kelengkapannya. Pokoknya perintilannya Estate itu lumayan mahal. Kalau mesin kaki-kaki malah nggak mahal. Itu aja kuncinya. Nah terus di sini ada apa aja Mang? Di bawah sini tuh ada toolkit-toolkitan gitu ya. Di bawah lagi ada ban serep lagi nih. Pasti ban serep tuh. Ban serep. Nah, terus rapi gitu ya dibuatnya sama Chevrolet. Ini sebetulnya ya bukan Chevrolet banget sih. Tapi apa coba? Daewoo. Nih, sebelah sini juga ada tempat nyimpan-nyimpan lagi. Dah, jangan dibuka takut. Terus ini ada power socket nih. Ini kan berguna banget. Jadi di luar negeri tuh station wagon itu bukan kendaraan yang spesial. Berbeda dengan di Indonesia, station wagon itu menjadi barang yang spesial.
Nah terus ini masih bisa dilipat lagi kalau misalnya di bagasi butuh banyak. Ini jadi flat floor ke depan. Berguna sekali ya wagon ya. Jadi pengen wagon satu gitu di rumah. Nggak punya Bang wagon-wagonan. Ya, nih trim pintunya juga karena ini adalah sedan yang multiguna pada saat itu harusnya. Jadinya begini aja sederhana. Cuman kayak gini ya. Ini empuk. Jadi bawahnya keras-keras juga. Belum tenar yang namanya untuk nyimpan bottle holder di bawah sini. Terus di sini ada tempat nyimpan apa nggak tahu nih. Kalau handphone zaman dulu kayaknya sih masuk. Oh bisa nih. Cuman harus lebih ramping. Ini kebetulan memang yang Pro Max. Jadi lebar gitu. Nggak harus yang agak lebih ramping lagi. Begini cara duduknya. Warnanya tuh abu, semuanya fabric, joknya nggak terlalu empuk banget, cuman enak, inklinasi ke atasnya enak, pahanya jadi lumayan tersangga, senderannya juga enak. Jadi memang kalau misalnya keluar kota pakai mobil ini, itu nggak akan capek untuk di bagian belakang sini ya. Terus dikasih headrest 2, ini harusnya 3, ada seat belt yang penumpang ketiga. Jadi yang di tengah sini adalah anak kecuali, iya, anak kecil maksudnya. Sini dikasih armrest juga, 2 cup holder, udah lengkap. Terus di atas sini dikasih lampu kita, gitu ya. Ada kantong kursi di bagian belakang. Udah, itu aja sih. Ini buat nyangkutin docknet juga. Ya kayak buat apa kayak gitu, tiang ke sini buat gantungin barang apa gitu, ada. Udah disediain sama si Cepi. Cepi, kayak orang Sunda ya si Cepi ya. Ini mau betah di belakang sini. Kok enak ya mobilnya ya? Dan biasanya ya, kalau penumpang belakang gitu ya, ini saya tutup nih. Kepala kita tuh pas banget di sini. Biasanya kacanya agak ke sini, yang row keduanya, kaca belakangnya ke belakang lagi. Tapi ini malah kaca row ketiganya itu sampai ke kepala mamang. Ini dia bagian depannya, joknya sama senada dengan yang belakang. Lumayan gede-gede bolster-bolsternya gitu ya. Terus pengaturannya ada head adjuster. Yang depannya aja ada nih. Keren. Terus head adjusternya juga ada tersendiri gitu ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ways. Keren gak sih? Keren lah. Nah, kebetulan memang ini adalah tipe yang Matic gitu ya. Jadi makanya di sini cukup terlihat dengan jelas. Nanti ada yang unik di sini karena nggak semua mobil ada yang operasionalnya seperti ini. Nanti Mamang tunjukin. Oke ya. Dashboardnya, empuk, keras, udah mulai keras. Tapi di atasnya empuk. Untungnya walaupun empuk, dia pakai bahan yang durable gitu, kayak bahan-bahan apa ya? Poliuretan, kayak yang misalnya kita pegang di setir itu kayak gitu. Jadi keras tapi empuk gitu ya. Terus ada ventilasi AC yang semuanya tuh bentuknya bulat. Terus bisa ditutup individual. Keren. Hazardnya dimuliakan di bagian tengah. Terus Mama pengen lihat juga tuh di tengah itu dikasih informasi apa? Ada jam digital. Nggak ada suhu luar tapi ya. Nggak ada MID juga. Nggak ada, kita nggak bisa tahu keiritannya seberapa. Nggak ada juga. Pengen starternya. Nah, terus kalau misalnya LS gitu ya, itu kan di bawah LT ya. Kalau LT ditandai dengan adanya AC digital. Itu aja sih. Bedanya di situ aja. Yang lain-lainnya mirip-mirip aja. Terus cukup lengkap nih, ada heaternya juga, ada sirkulasi dari luar ke dalam, ada rear defogger, ada front defogger, ngumpul di tengah semua gitu ya. Fan-nya sampai 4 speed kecepatan. Tuh, terus speedometernya itu ada 3 klaster. Yang tengahnya itu adalah speedometernya, sebelah kiri adalah untuk odometernya, sebelah kanannya fuel gauge sama temperatur mesin. Terus di sini juga ada pencet-pencetan, ada odometer, ada trip A, trip B, that's it. Jadi nggak ada MID sama sekali. Setirnya terbungkus kulit, tapi ini makanya sudah di retrim ya. Aslinya ya memang kulit sih, cuman kayaknya bukan kulit deh, poliuretan biasa deh. Komen di bawah ya kalau yang tahu ya. Tuh. Nih. Klaksonnya bukan di tengah, ini kopongan, ini isinya adalah airbag. Tuh ya, kalau klakson di mana Mang? Pakai tombol kecil sebelah sini.
Tuh. Posisi duduknya. Posisi duduk Mamang cukup enak. Ini adalah lebih mengarah ke bukan sporty tapi ke arah nyaman. Untuk jarak jauh sepertinya enak karena dia dikasih posisi yang tinggi, commanding. Dashboardnya juga rendah. Jadi ngelihatnya luas gitu ya. Jok-joknya juga dibuat lebar-lebar supaya pantat kita tuh bisa geser kiri, geser kanan dengan leluasa. Nah, setirnya belum ada, cuman ada tilt steering aja, cuman udah pas. Dah, pas ini semua untuk jarak jauh kayaknya nyaman deh, kayaknya ya. Memang harus coba. Terus tempat nyimpen di mana aja, Mang? Ada di bagian depan, ini ada saku pintunya. Tuh ya. Sebelah sini juga ada terbuka, gede malah. Ada asbaknya, ada power socket, ada cup holder bertingkat nih sini. Tuh, ada tingkat. Mau yang mana? Terus juga di sini ada tempat nyimpen lagi, tempat kartu nih ada nih. Tuh, ada tempat kartunya. Terus sini juga ada box. Gede banget untuk sebuah sedan sih, gede. Terus ada partisinya, jadi lebih enak. Dah, apalagi di atas vanity mirror. Apakah ada lampunya? Oh, tidak ada, saudara-saudara. Terus lampunya dapat 2 gitu ya. Ada night and day-nya manual. Terus yang tadi Mamang sebutin yang unik tuh apa, Mang? Ini mobil Matic biasanya kalau mau ngerilis itu ada tombolnya kan di sini kek, di sebelah sini kek, sebelah sini kek. Kalau Chevrolet itu enggak. Jadi dia harus ditekan ke bawah. Gitu ya. Nih kayak misalkan dari N nih mau pindah ke R. Aduh, nggak masuk. Panik kan, panik biasanya. Nggak bisa masuk. Ini rusak. Enggak. Ini ditekan ke bawah. Tuh. Baru dia mau masuk ke R. Ini uniknya di Chevrolet Estate. Sekarang Mamang pengen coba. Oh ya, di sini ada tombol apa lagi, Mang? Yang unik lagi di sini adalah electric mirror. Electric mirrornya bukan ditaruh di sini, tapi di sebelah sini. Tuh, dekat kaca. Mau kiri, mau kanan, sama foldingnya ada. Tuh ya. Ada pengaturan head leveling manual. Juga di sini ada tempat penyimpanan koin juga. Terus power window-nya auto atas bawah. Tuh ya, tapi yang lainnya enggak, sama central lock. Dah, selesai. Si simple itu. Dah, sekarang Mamang coba. Nggak sabar, dari dulu pengen nyobain Estate gimana. Katanya ya suspensi itu ride like European apa gitu. Terus sama desainernya kenapa bagus menurut Mamang? Ternyata Mamang udah selidiki desainernya dari Pininfarina. Iya. Yang nyatanya siapa? Giorgetto Giugiaro. Oke, saatnya kita mencoba Chevrolet Estate. Ini yang Mamang tunggu-tunggu. Mamang aja belum pernah nyetir sama sekali yang namanya Chevrolet Estate. Pertama, benar, posisi duduknya tinggi untuk sebuah sedan gitu ya. Tapi kalau untuk wagon kayaknya enak gitu. Bisa ngelihat kemana-mana dengan happy. Iya, kelihatan kiri, kanan, depan, belakang gitu, gede-gede semua jendela-jendelanya. Terus dashboardnya juga menurun. Jadi kelihatan kemana-mana. Lampu sennya ada di kiri ya. By the way. Yang kedua, posisi duduknya ini bukan sporty. Jauh banget dari sporty. Tapi dia memaksimalkan pantat kita, ya bokong kita gitu. Supaya duduknya tuh enak. Joknya juga nggak terlalu empuk-empuk banget, cuman ini lebar sekali joknya. Jadi bisa pindah-pindah, bener. Tuh, kalau pegel dikit, agak ke kananin dikit gitu. Gitu. Chevrolet Estate. Terus ini kan sebetulnya mobilnya nggak gede-gede banget ya. Cuman ngerasanya Mamang tuh kayak mobil ini tuh lebar. Ya memang agak lebar sih, 1,7 meteran lah. Ini tuh kayak jauh banget ke sebelah kiri tuh. Terus yang Mamang notice lagi dari sebuah Chevrolet Estate adalah suspensinya memang tidak lembut sama sekali. Enggak, ini makan cenderung keras. Agak keras ya. Cuma kalau untuk di tol ini sangat kebantu memang. Cuman kalau misalnya jalan-jalan yang agak jelek jalannya, ya memang jadi kerasa banget gitu. Jadi gelombang-gelombang kecilnya juga apa ya, di gelombang jalan yang kecil tuh kerasa banget di Chevrolet Estate. Harga shock breakernya pun kalau misalnya yang asli memang mahal.
Tapi ada juga beberapa part aftermarket yang mirip-mirip kenyamanannya dengan shockbreaker yang asli. Harganya 1 juta per buah, which is berarti kalau 4 biji sampai ke belakang 4 juta rupiah full shockbreakernya. Harga kampas remnya juga murah, 300 ribuan ya, biasa aja gitu. Kalau untuk spare partnya normal tuh kan. Kalau di tol tuh enak gitu nyetirnya, suspensinya karena dia agak sedikit stiff, cuman jadinya enak kalau nyetir di tol, jadi anteng mobilnya. Kalau udah keluar ke jalan provinsi, kabupaten yang aspalnya Yumari, kerasa sekali kerasnya. Untuk mesinnya 110 PS, 150 Nm, Mamang bilang sih ini agak cukup pas-pasan ya. Enggak yang membuat wah tenaganya satisfying sekali, enggak. Emang ini dibuatnya untuk cruising mode gitu ya, yang 80, 100, anteng mobilnya. Ini enak. Settingan mesinnya juga jadi demikian. Namun sayangnya walaupun tenaganya kecil, cc-nya juga lumayan kecil lah, cuma 1600 nggak sampai 1800, konsumsi bahan bakarnya sedikit agak boros ya. Untuk pemakaian kombinasi sekitar 19, 110 ya, itu ya dengan tenaganya nggak sebanding. Cuman kalau untuk cruising kayak gini enak kebingit. Posisi setirnya itu ada di bawah, jadi enak. Mamang sih senang banget posisi mobil yang cruising kayak gini nih. Nyantai. Peredaman kabinnya juga so-so aja gitu ya, yang nggak wah banget, nggak, biasa aja. Masih cukup kedengaran juga suara bannya. Suara mesinnya nggak terlalu sih, cuman suara traffic noise-nya masih cukup terasa. Kalau Mamang bilang 6,5 dari 10 peredaman kabinnya. Perlu ditambah lagi, perlu diimprove lah. Tuh kan, 80 ke 100 aja susah. Ya memang apa yang diharapkan dari 110 PS, apalagi Matic-nya 4 speed yang responnya juga tidak begitu satisfying, juga agak lambat, malah sluggish lah kalau dibilang, agak males transmisinya. Cuman untungnya Matic-nya tuh bukan tipe yang rewelan gitu loh. Iya, enak deh mobil. Kalau untuk satu kota ke kota yang lainnya yang berdekatan, ini sih enak banget ya mobilnya kalau di tol. Cuman hati-hati aja kalau misalnya jalan kabupaten, itu aja agak keras. Kelemahannya adalah remnya. Remnya tuh karakter rem yang agak-agak ngeglosor gitu. Jadi kalau kita tekan remnya tuh kayak nggak respon gitu. Harus yang agak dalam baru, oh ini ngerem. Terus yang kedua adalah AC-nya. Yes, ini dingin sebetulnya, cuman kayak kurang nampol aja gitu dinginnya. Sedangkan ruang kabinnya gede, nggak kayak sedan. Ini mungkin AC-nya untuk disediain untuk sedan, cuman ini dipakai buat wagon, jadi makanya nggak nampol gitu dinginnya teh. Kata orang ini konon katanya bisa diganti kompresor yang 1.8, yang 1800 katanya lebih gede ya. Nggak tahu, komen aja di kolom komentar ya. Ini AC-nya kurang nih, kurang jos. Ini padahal sore hari yang nggak begitu menterang banget mataharinya, cuman kurang terasa menggigil gitu ya, kurang gigit lah dinginnya. Sama handlingnya, feedbacknya agak kurang. Ya memang buat mobil touring sih ya, bukan mobil sport. Iya bukan, ya memang jadi handlingnya tuh agak kurang aja gitu. Padahal dia udah dikasih suspensi yang keras, mestinya handlingnya lebih bagus, cuman ini tidak membuat mobil ini lebih baik gitu. Overall mengenai Chevrolet Estate, cocok untuk Anda yang sedang mencari wagon-wagon versi budget. Rasa berkendaranya mirip sedan, namun dengan atap yang lebih panjang. Punya keuntungan untuk membawa barang atau doggy yang punya peliharaan hewan bisa ditaruh di belakang. Mesinnya juga cukup reliable dengan perawatan yang tidak terlalu merepotkan. Namun spare partnya memang harus menjadi concern Anda. Mobil ini tidak punya tenaga mesin yang besar, namun cukup nyaman untuk dibawa jarak jauh. Harganya sekarang sudah mulai menarik pula, dari 60 jutaan untuk tipe yang pre-facelift dan 80 jutaan untuk yang tipe faceliftnya. Bagaimana menurut Anda tentang Chevrolet Estate ini?
Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.